Semua pasti setuju bahwa hidup tak selamanya berjalan mulus. Ada saja hal-hal yang terjadi dalam kehidupan justru bertentangan dengan harapan kita. Ada sebuah fase di mana kita merasa kehilangan arah dan harapan. Masalah datang bertubi-tubi, merasa lelah, bingung, malu, serta berbagai perasaan tak nyaman lainnya. Inilah yang dikenal dengan titik terendah dalam hidup. Berada dalam kondisi ini membuat kita sulit berdamai dengan diri sendiri. Untuk mengatasinya pun tak mudah, dibutuhkan niat, usaha, serta tekad yang kuat. Yuk kita simak cara mengatasi titik terendah dalam hidup. Tidur nyenyak kunci merasa tenang. Ketika merasa lelah dengan kehidupan, akibat banyaknya masalah dan tekanan, sebenarnya yang paling kamu perlukan adalah istirahat. Makanya, tidur nyenyak jadi salah satu cara terbaik untuk menghadapi titik terendah dalam hidupmu. Tapi, bukan berarti dengan tidur masalahmu jadi selesai ya guys. Tidur nyenyak hanya akan membuat perasaan kamu jadi tenang, serta beban pikiran berkurang. Setelahnya, kamu jadi bisa berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Yakinlah bahwa selalu ada Tuhan di sisimu. Pernah dengar gak kalimat yang berbunyi, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya? Hal ini juga berlaku saat kamu merasa putus asa dan berada di titik terendah dalam hidup. Saat menyelesaikan masalah, kamu harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan akan selalu berada di sisimu. Dengan demikian, kamu bisa jadi lebih kuat, sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan. Jangan lupa untuk terus berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ceritakan perasaanmu kepada orang lain. Tak bisa dipungkiri bahwa curhat dan melimpahkan kesedihan kepada orang lain juga berguna saat kita berada di titik terendah dalam hidup. Cara ini akan membantu tubuh kita melepaskan hormon stres, sehingga kita akan merasa lebih lega usai menangis. Sebelum menangis dan menumpahkan kesedihan ke orang lain, pastikan kamu berbagi perasaan kepada orang yang tepat. Orang yang memang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, serta mampu memberi masukan untukmu. Jangan bercerita kepada orang yang pada akhirnya justru menggosipkan diri kamu di belakang. Bisa-bisa malah muncul masalah baru. Tinggalkan lingkungan toksik, fokuslah pada mereka yang support kamu. Perasaan tak nyaman yang saat dilanda masalah cenderung akan membuat kita menjadi sensitif. Sayangnya, kita tak bisa mengatur orang-orang agar tidak menyinggung hati kita. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik bila kita saja yang menjauh dari orang-orang tersebut. Tak perlu memusingkan pendapat orang lain, terutama yang menjatuhkan mentalmu. Lebih baik fokus dan habiskan waktu bersama orang-orang yang bersedia membantu serta mendukung kamu dalam menyelesaikan masalah. Jangan mengurung diri sendiri. Jalan-jalan bisa bikin kamu lebih bahagia. Meski sedang berada di titik terendah dalam hidup, jangan sampai kamu kehilangan semangat untuk menikmati indahnya dunia. Saat sedih dan ingin menyendiri memang wajar, tapi sebaiknya jangan berlarut-larut apalagi sampai mengurung diri. Bila kamu mengurung diri saat sedih, justru akan memperparah kondisi psikologis kamu. Jadi, lebih baik mulai jalan-jalan keluar rumah, sekadar untuk menghirup udara segar dan melihat awan cerah. Dijamin suasana hati kamu akan membaik. Tegakkan kepalamu dan tersenyumlah.
Perasaan sedih dan putus asa ternyata mampu mempengaruhi kondisi fisik. Kamu akan mudah lelah serta tidak bersemangat. Padahal sebenarnya, hal ini nggak bagus loh. Justru, kamu harus tetap tegar agar mampu menyelesaikan permasalahan. Untuk itu, mulailah bangkit dan lakukan kegiatan yang kamu sukai. Tegakkan kepalamu serta jangan lupa tunjukkan senyum bahagia. Sebab, bila tubuhmu berada dalam kondisi prima, psikologismu pun akan mengikuti. Jadi, kamu bisa lebih siap untuk bangkit dari titik terendah dalam hidup. Refleksi diri dan rubah pola pikirmu. Terakhir, kamu juga perlu menjadikan pengalaman buruk saat dilanda masalah sebagai pelajaran kehidupan. Cobalah untuk refleksi dirimu, ketahui hal-hal yang perlu kamu ubah dari dirimu, biar tak terjatuh di lubang yang sama nantinya. Kamu juga harus pastikan bahwa dirimu tetap berani untuk bertemu orang baru, belajar hal-hal baru, hingga mengubah pola pikir untuk masa depan yang lebih baik. Itulah dia deretan cara menghadapi titik terendah dalam hidup. Siapkah kamu mencobanya? Ingatlah bahwa hanya dirimu yang memiliki kekuatan dan mampu menyelesaikan masalah, jadi tetap semangat. Sampai jumpa, kamu pasti bisa.